Berlatar di sebuah kampus, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang melakukan aksi bunuh diri. Dan inilah di Oh, amat tiket. berfokus kepada seorang gadis yang bernama Jen yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Ia tinggal bersama dengan neneknya dan adiknya bernama Jun. Di mana adiknya ini sangatlah keras kepala dan susah diatur. Jen juga merupakan seorang siswa yang pintar di mana ia rela begadang hanya untuk belajar. Namun ia juga memiliki gangguan insomnia di mana ia terus mengecek pintu walaupun pintu itu sudah terkunci, namun ia terus berulang kali mengeceknya. Karena Jen merupakan tulang punggung keluarga, setiap pagi ia harus sesegera mungkin menyiapkan jualannya dengan tepat waktu. Namun saat ia akan berangkat, ia menemukan surat dari ibu-ibu kontrakan bahwa tagihan kontrakan mereka sudah menunggak. Hal itu membuatnya pusing ditambah dengan adiknya yang baru pulang entah dari mana. Akhirnya Jen kemudian menemui Profesor Nicaca bahwa ia mau menghentikan studinya dan fokus untuk mencari uang. Profesor Nicaca sangat prihatin dengan kondisi Jen karena tidak mau menyanyikan kepintaran Jen. Profesor Nicaca lalu memberinya jalan keluar dengan menawarkan Jen menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan kampusnya bernama Wima. Perusahaan tersebut berasal dari Jerman dan akan melakukan penelitian bernama DIP. DIP ini terdiri dari 3 level. Semakin tinggi levelnya, keratonin semakin terkonsentrasi dan durasi levelnya berbeda-beda setiap orang. Keratonin itu sendiri merupakan sebuah zat yang dihasilkan saat kita tidak tidur atau insomnia, di mana zat ini pula dapat mengobati pasien mati otak. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengharuskan orang untuk tidak tidur sehingga ia akan menghasilkan zat keratonin tersebut. Profesor Hans yang bertemu dengan Jen yang merupakan direktur dalam penelitian mengatakan bahwa Jen akan mendapatkan uang sebesar 100.000 baht atau kalau dirupiahkan 40 juta rupiah jika berhasil menyelesaikan level pertama dalam mengumpulkan keratonin. Lalu di lehernya akan ditanami berupa microchip yang akan mengambil keratonin tersebut dari otaknya. Karena Jen membutuhkan uang, ia kemudian mau dan menandatangani surat persetujuannya. Setelah chip itu ditanam, Profesor Hans kemudian memberi Jen sebuah jam di mana jam ini nantinya akan mendeteksi jumlah keratonin yang akan dikumpulkan. Profesor Hans kemudian memperingatkan Jen untuk tidak tidur sedikit pun. Jika ia tertidur, maka jam tangannya akan memberikan peringatan selama 60 detik. Jika lebih dari itu, maka microchipnya akan crosslighting dan bisa membuatnya meninggal. Sebelum pergi, Profesor Hans memberitahu Jen untuk merahasiakan penelitian ini. Setelah Jen di rumah bersama neneknya, Jun adiknya pulang bersama dengan seorang pria. Jen kemudian memarahi adiknya itu karena tidak pantas seorang perempuan pulang larut malam dengan seorang pria. Jen pun kemudian tanpa sengaja menjatuhkan HP adiknya yang membuat Jun semakin kesal dengan kakaknya. Hari kedua level pertama dalam penelitian DIP. Jen yang sedang makan di kantin tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Win. Win ini adalah anak-anak dugem gitu, ia hanya menghabiskan waktunya di klub-klub malam. Win bercerita kepada Jen tentang keikutsertaannya dalam penelitian DIP juga. Ternyata bukan hanya mereka berdua yang ikut dalam penelitian itu. Beberapa di antaranya yaitu Peach, pria culun yang hobinya bermain game, dan Chin yang merupakan seorang vlogger. Alasan mereka ikut dalam penelitian itu sama, yaitu dikarenakan dengan uang. Akhirnya mereka bertukar kontak pada saat itu juga dengan maksud agar bisa saling membantu. Untuk mendapatkan keratonin, Win mengumpulkannya dengan bersenang-senang di klub malam. Sementara Jen tetap dengan belajar semalaman. Sedangkan Chin menghabiskan malamnya dengan live streaming. Dan Peach menghabiskan malamnya dengan bermain game. Di level pertama mereka lalui dengan mudah. Profesor Hans kemudian memberi mereka uang masing-masing seperti yang sudah disepakati. Kemudian mereka menghabiskan uang tersebut dengan membeli barang-barang sesuai keinginan mereka. Jen kemudian melunasi kontrakan mereka serta membeli alat pijit untuk neneknya dan membeli handphone baru untuk adiknya. Mereka pun kemudian berkumpul dan membuat grup baru yang diberi nama Nonon, artinya tidak tidur. Jen kemudian menanyakan seandainya mengundang mereka untuk level kedua apakah mereka bersedia. Ketiga muda-mudi itu pun dengan percaya diri menjawab mau, dikarenakan uangnya akan lebih besar. Walaupun konsekuensinya mereka tidak tidur untuk waktu yang sedikit lama.
Saat mereka pulang, Peach yang dari awal suka dengan Chin namun namanya juga pria culun, ia tidak berani mengungkapkannya. Ia hanya bisa mengaguminya saja. Keesokan harinya, mereka kemudian diundang kembali oleh Profesor Hans, lalu menjelaskan untuk deep level yang kedua membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari atau bahkan lebih untuk tidak tidur agar bisa menyelesaikannya. Namun, karena hadiahnya sebesar 500.000 baht atau setara dengan 200 juta rupiah, mereka pun membayangkan seandainya mereka berhasil, Chin bisa operasi untuk membesarkan titiknya, sedangkan Win dapat membeli motor idamannya. Lain dengan Peach, ia membayangkan bahwa ia bisa menikahi Chin dengan uang sebanyak itu. Akhirnya mereka pun setuju untuk melanjutkan ke level yang kedua. Hari ketiga level kedua, masalah pun mulai datang saat Win mulai mengantuk dan pusing saat dia bermain basket. Ia pun terjatuh, namun saat dia segera dibawa keluar, Win merasa mendengar suara bahwa salah satu temannya menghina mendiang ibunya. Sehingga membuat Win kemudian langsung memukuli temannya. Walaupun sebenarnya temannya tidak mengatakan apa-apa sama sekali, sehingga teman-temannya yang lainnya menganggapnya aneh. Berpindah ke Jen saat dia sedang belajar, adiknya yang sedang berlatih bermain gitar membuat ia merasa terganggu dengan suara petikan gitarnya. Kemudian ia memarahi adiknya tersebut. Adiknya pun merasa curiga dengan tingkah kakaknya yang aneh, yang mudah marah, obsesi terhadap kunci, bahkan ia sampai berulang-ulang kali pergi untuk mencek neneknya di kamar. Adiknya pun curiga apa yang dilakukan oleh kakaknya tersebut, dari mana ia bisa mendapatkan uang. Chen pun menjawab bahwa ia bekerja menjadi seorang pengajar. Hari keempat level kedua, mereka pun berdiskusi dan mengeluh karena persentase keratonin mereka tidak kunjung bertambah. Chen kemudian melihat keratonin milik Win lebih banyak dibanding mereka, karena Win yang sering berolahraga. Chen kemudian berasumsi bahwa keratonin bertambah jika tubuh mereka melakukan banyak gerakan. Akhirnya mereka pun melakukan pesta di rumah Peach. ก็พร้อมๆกันใช่ปะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของนาฬิกามันไม่น่าจะต่างกันเยอะ กูว่ากูรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันดี Win kemudian membuat sebuah minuman agar mereka tetap terjaga dengan mencampur stimulan dan moktail, di mana minuman tersebut memiliki efek samping. Namun, karena Win meyakinkan mereka, akhirnya mereka meminum minuman tersebut, dan pesta pun berlanjut. Jen yang sudah mabuk ditambah pusing karena tidak tidur, tanpa sadar ia mencium Win. Berpindah ke Chin yang baru saja keluar dari kamar mandi, ia tanpa sengaja mendengar sesuatu di kamar Peach. Ternyata ia melihat video vlognya sendiri di PC milik Peach dan ia pun kaget karena di kamar Peach terpajang begitu banyak foto Chin. Chin sekarang tahu bahwa orang yang sering mengikuti dia adalah Peach. Hal itu pun membuat Chin berhalusinasi sampai ia pingsan. Alarm jamnya pun berbunyi, beruntung Jen, Win, dan Peach datang, namun waktu yang semakin sedikit membuat mereka panik karena Chin yang masih belum siuman. Setelah Chin sadar, keadaan mulai tenang ditambah keratonin mereka yang sudah mencapai 100%. Mereka kemudian menemui Profesor Hans dan memutuskan untuk berhenti ikut dalam penelitian itu. Keesokan harinya, Win menghampiri Jen dan mengajak Jen untuk menonton konser bersama. Jen kemudian menolaknya karena ia ada pekerjaan. Lalu Jen kemudian berkata kalau Win sedang berusaha mendekatinya, maka itu hanya membuang-buang waktu saja. Karena ia tidak mau pacaran namun fokus untuk belajar. Ya, seperti alasan betina pada umumnya. Win yang patah hati dengan ucapan Jen itu hanya bisa pasrah dan terus membayangkan kejadian pada malam itu saat mereka berpesta. Berpindah ke Peach yang merasa bersalah karena insiden yang menimpa Chin kemarin, kemudian berusaha membujuk Chin untuk meminta maaf. Ia beralasan ia melakukan itu karena ia menyukai Chin, namun Chin pergi meninggalkannya. Saat Jen ke kamar neneknya, ia melihat neneknya yang tergeletak. Jen pun membawa neneknya ke rumah sakit. Jen pun bingung harus mendapatkan uang dari mana untuk biaya pengobatan neneknya. Tiba-tiba Jun pun datang dan membawa uang. Ternyata uang tersebut Jun dapatkan karena ikut dalam penelitian DIB itu. Jen pun sangat marah akibat keegoisan adiknya itu karena dia tidak tahu bahaya dari penelitian itu.
Jen pun menemui Profesor Hans, namun di sana ternyata adiknya baru saja ditanami microchip untuk level yang ketiga. Karena khawatir akan keselamatan Jun yang masih di bawah umur, Jen pun berusaha melaporkan Hans ke polisi. Namun Profesor Hans mengatakan bahwa ia tidak bisa melaporkannya karena ia tidak pernah memaksa orang. Profesor Hans pun kemudian menawarkan jika ingin adiknya selamat, maka Jen dan teman-temannya harus melanjutkan misi mereka untuk deep level ketiga. Setelah itu, microchip yang ada pada adiknya bisa mereka cabut kembali. Hurry, Jane, your sister's deep 3 treatment has started. Dog. Jen yang sudah kehabisan akal karena khawatir dengan keselamatan Jun lalu mengajak teman-temannya untuk membantunya. Win pun yang punya perasaan kepada Jen bersedia membantu Jen. Namun Chin dan Peach menolak karena mereka takut mati, sebab level 2 saja sangatlah susah bagi mereka. Lalu Chin dan Peach pun pergi. Saat Chin sedang melakukan live streaming, ia pun teringat dengan kisah mereka melewati malam yang panjang saat mengikuti deep level kedua bersama teman-temannya. Begitu juga dengan Peach. Keesokan harinya saat Win dan Jun serta adiknya datang ke tempat penelitian Deep, mereka sudah ditunggu oleh Peach. Hal itu membuat Win bersemangat kembali, kemudian disusul oleh Chin yang datang. Sehingga mereka pun akhirnya ikut dalam penelitian Deep level yang ketiga. Jen yang sudah berencana untuk meminta bantuan kepada orang yang terpercaya yaitu Profesor Nichacha memintanya agar menyediakan mereka tempat dan membuat mereka tetap terjaga dengan menyuntikkan sebuah serum. Hari pertama, kedua, dan ketiga mereka jalani dengan baik, serta melakukan aktivitasnya masing-masing tanpa tidur sedikit pun. Ditambah mereka juga terus disuntikan serum agar mereka tetap terjaga. Hari ke-6 pun mereka semua mulai mengantuk dan berhalusinasi. Chin melihat dirinya di cermin di pipinya terdapat noda, sedangkan Win berhalusinasi sedang melihat ibunya. Sedangkan Peach merasa bahwa di luar sedang terjadi perang layaknya seperti di dunia game. Lain dengan Jen, ia melihat Jun sedang mengalami kejang-kejang. Namun hal itu disadarkan oleh Jun bahwa Jen sedang berhalusinasi. Tiba-tiba Chin memecahkan cermin karena kesal akibat mukanya yang penuh dengan bintik-bintik. Namun teman-temannya berusaha menyadarkan Chin agar tetap tenang karena itu hanyalah halusinasi Chin saja. Namun Chin menyalahkan adik Jen karena dialah yang menyebabkan mereka seperti itu. Win yang berusaha menenangkan Chin tersulit emosi karena perkataan Chin yang mengatakan bahwa sebesar apapun usaha Win untuk mencari perhatian Jen maka itu sia-sia saja. Namun Peach yang berusaha menahan Win kemudian didorong oleh Win dan berkata ia tidak tahu apa-apa tentang pertemanan dan ia tidak lebih dari seorang pria kutu buku. Hal itu membuat Peach marah kemudian memukul Win. Perkelahian pun akhirnya tidak terelakkan antara kedua pria itu. Karena perkelahian itu, Jen pun kemudian memanggil Profesor Nichacha. Karena tidak ada jawaban, Jen pun kemudian pergi keluar untuk mencari Profesor. Dan tanpa sengaja, ia pun menemukan sebuah ruangan CCTV. Jen pun dibuat sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Ternyata CCTV itu terpasang di ruangan mereka berada dan dalang dibalik semua penelitian itu adalah Profesor Nichacha. Mereka semua ternyata dijebak dan dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh Profesor Nichacha. Jen pun segera berlari memberitahu teman-temannya. Profesor Nichacha kemudian mengatakan ia akan mengeluarkan mereka setelah keratonin mereka sampai 100% dan akan tetap mengurung mereka. Sampai pada hari ke-7 mereka semua nampak frustasi dengan kondisi mereka. Chin pun kemudian memecahkan semua CCTV di ruangan tersebut. Tetapi tiba-tiba Win pingsan, hal itu membuat Profesor membawa Win ke ruangannya untuk mengambil keratonin karena Win yang masih belum sadar. Namun tiba-tiba Profesor dipukul oleh Win dan ternyata ini semua adalah rencana mereka. Sebelumnya Win sengaja menyuntikkan CCL yang dapat menyebabkan serangan jantung sementara. Setelah Profesor datang dan mengira bahwa Win sudah meninggal, Jen dan yang lainnya bersembunyi dan perlahan-lahan keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya Profesor Nichacha kemudian memberitahu fakta yang sebenarnya, bahwa sebenarnya tujuannya melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan keratonin yang dapat mengobati pacarnya bernama Jet. Ya, pria itu adalah pria yang bunuh diri di awal film, di mana ia menjadikan dirinya sebagai objek penelitian dan tidak tidur selama berhari-hari, sampai ia pun berhalusinasi dan bunuh diri. Profesor Nichacha sudah melakukan segala cara untuk sang kekasih sampai-sampai ia berulang kali ditanami chip untuk mengambil keratoninnya.
Namun Jen dan yang lainnya menganggap bahwa tindakan profesor itu salah karena keegoisannya banyak siswa yang menjadi korban. Namun di saat Jen dan yang lainnya lengah, tiba-tiba profesor kemudian menyuntikkan obat bius kepada Jen yang membuat Jen sontak tertidur. Namun keadaan semakin dibuat panik di mana jam tangannya menunjukkan waktu yang sedikit, sehingga Win terus memompa jantung Jen agar Jen sadar kembali. Sedangkan Chin dan Peach berusaha menahan sang profesor. Waktu pun menunjukkan detik terakhir, namun Jen masih belum sadar. Mereka pun tidak menyangka semuanya berakhir begitu cepat, namun Jun yang merasa bersalah karena semua kejadian ini karena dirinya. Ia pun tanpa sengaja memukul dadanya Jen yang membuat Jen sadar kembali. Setelah kejadian itu, Profesor Nicaca kemudian ditangkap. Keadaan kembali normal, kini Jun sadar dan berubah serta membantu kakaknya. Sejak saat itu pertemanan keempat mahasiswa itu terus berlanjut dan menjadi sangat akrab. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Deep. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini yaitu persahabatan yang sesungguhnya adalah persahabatan yang ada di saat kita susah dan kita senang. Itulah namanya sahabat. Saya Putra mewakili para beban keluarga mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.